Selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda wahyu yang saya terima pada tahun 2018. Saya mendapat banyak wahyu dan yang berkaitan dengan Taiwan saya rangkum menjadi satu. Anda dapat melihat gambar ini di artikel blog saya. Silakan klik tautan untuk melihatnya. Allah dalam generasi terakhir ini, dia ingin melakukan suatu rencana untuk membuktikan bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah kenyataan. Cara dia melakukannya adalah dengan memilih sebuah bangsa lagi, mengikuti jejak orang Israel. Apa yang telah dijalani oleh orang Israel? Mereka pertama-tama turun ke Mesir karena kelaparan besar, dan karena orang Israel menjadi budak di sana dengan penderitaan yang besar. Jadi Allah, setelah lebih dari 400 tahun mereka berada di Mesir, memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Namun, setelah mereka kembali ke Israel dan mendirikan negara mereka, mereka memberontak terhadap Allah, menyembah berhala, dan melakukan berbagai kejahatan. Akibatnya, Allah membuat mereka dibawa ke Babel. Setelah Setelah 70 tahun, Allah membuat mereka kembali ke Israel untuk membangun kembali Bait Suci, seperti yang tercatat dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Itulah perjalanan orang Israel. Dengan bangsa yang dipilih oleh Allah, yaitu Taiwan, juga akan menjalani perjalanan serupa. Pertama-tama, Taiwan akan diserang oleh China dan dikepung selama maksimal 14 bulan. Ketika melihat keadaan tersebut, orang Taiwan diharapkan berlari ke Nantou. Nantou terletak di pusat geografis Pulau Taiwan. Amerika akan menyelamatkan sebagian dari rakyat Taiwan dan membawa mereka ke Amerika. Amerika di sini diasosiasikan dengan Mesir. Ini adalah suatu wahyu. Setelah berada di Amerika selama 3,5 tahun, Allah akan mengutus seorang Taiwan sebagai Musa untuk membawa pulang rakyat Taiwan dari Amerika kembali ke Taiwan. Pada saat ini,
akan terjadi mukjizat besar, mungkin seperti pembelahan laut, kerana Allah tidak hanya ingin rakyat Taiwan tahu bahawa orang itu adalah Musa, tetapi juga ingin seluruh dunia melihat bahawa orang itu adalah Musa yang dipilihnya, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Musa salah satu dari dua saksi, dan juga ingin seluruh dunia mengetahui bahawa orang Taiwan adalah yang dipilihnya, adalah Israel terakhir. Oleh kerana itu, saya menyebut Taiwan sebagai Israel terakhir. Taiwan dipilih seperti Israel pada masa lalu. Jadi saya menyebut Taiwan sebagai Israel terakhir. Setelah rakyat Taiwan kembali ke Taiwan dan mendirikan negara, kebiasaan buruk mungkin tetap ada. Kembali menyembah berhala, sehingga Allah membuat rakyat Taiwan dibawa ke Babel besar yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai Babel besar beracun. Dan Taiwan harus ingat untuk keluar dari Babel besar. Waktu keluar dapat dilihat dalam kitab Wahyu bab 16 dan 17. Video selanjutnya akan menjelaskan bagian ini. Setelah bencana terakhir dalam kitab Wahyu bab 16 dan 17 selesai, rakyat Taiwan harus ingat untuk keluar dari Babel besar. Setelah Taiwan keluar dari Babel besar dan kembali ke Taiwan, kemungkinan besar Tuhan Yesus akan datang. Itulah gambaran umum dari Wahyu ini. Pada video berikutnya, kami akan menjelaskan mengapa ada gambaran umum seperti ini dan bagaimana kita harus bersiap-siap. Bagi orang yang bukan warga Taiwan, apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan? Apa yang harus disiapkan? Dan bagaimana bisa terlibat dalam rencana Tuhan? Terima kasih telah menonton. Kita akan mengakhiri di sini dengan doa hari ini. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas pengharapan yang mulia ini yang telah Engkau berikan kepada kami, dan Engkau menggunakan kami untuk menyelesaikan rencana-Mu. Kami mohon agar Engkau menjaga hati dan pikiran kami, membuka mata kami untuk melihat rencana kemuliaan-Mu. Kami bersedia taat dan bekerja sama denganmu, menyelesaikan rencana-Mu, dan bersiap-siap menyambut kedatangan-Mu kembali. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.